Ya, shalom Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom. Ya, dan juga teman-teman Halo. yang dengan setia mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya percaya hadirat Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, di tempat saya berada atau di tempat Bapak Ibu berada. Dan itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan dan yang akan Tuhan curahkan buat kita semua. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa bersama Bapak Ibu Saudara dan saya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa. Satu pujian yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diizinkan untuk boleh menyembah Dia. Dan mari Bapak Ibu, mari kita persembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-185. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hin share lewat DS Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang ke-185. Dan malam hari ini temanya masih saya beri tema Roh Kudus yang berdiam, bagian yang ke-26. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesan-Mu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Berapa banyak siap diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan dan katakan haleluya. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu saya telah membahas tentang perkataan-perkataan Kristus. Itulah roh dan hidup. Itulah roh yang menghidupkan. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan bagian-bagian ini. Izinkan saya untuk mereview dengan singkat renungan yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Dengan singkat. Dan saya akan langsung meneruskan ke pembahasan bagian berikutnya. Bapak Ibu, dunia di mana tempat kita berpijak saat ini, dunia ini semakin hari tidak semakin baik, tetapi semakin tidak baik. Karena memang tidak akan lebih baik. Di tempat dimanapun Bapak Ibu berada, di tempat bagaimanapun Bapak Ibu berada, di keadaan seperti apapun Bapak Ibu alami, percayalah segala sesuatu yang memang tidak akan lebih baik. Dan itu sedang menuju kepada kehancuran. Dikatakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-17. Firman Tuhan mengatakan, ya, surat 1 Yohanes 2 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kemudian Bapak Ibu di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat pertama mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah Bapak Ibu,
kalau nanti Bapak Ibu membaca ayat-ayat selanjutnya, dari ayat kedua sampai kelima, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana kehidupan yang terjadi pada saat ini. Itulah gambaran dunia saat ini. Dan kita sedang ada di ujung dari akhir zaman. Dan itu yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Di dalam manusia jasmania kita. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam manusia batinnya kita akan semakin menemukan kemuliaan hadirat Tuhan. Dan kemuliaan hadirat Tuhan itu adalah gambaran dari apa Bapak Ibu? Gambaran dari ketenangan pikiran. Gambaran dari kelegaan batin. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Habakuk di dalam pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di dalam Allah yang akan menyediakan keselamatan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang memberi selamat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Keselamatan itu apa Bapak Ibu? Keselamatan itu artinya terlepas dari maut, terlewati dari hukuman. Nah Bapak Ibu masih ingat kisah tentang keluarnya bangsa Israel? Ketika pada hari terakhir sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu masih ingat apa yang terjadi? Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Apa itu Bapak Ibu? Semua anak sulung harus mati. Betul? Dan ini adalah saat-saat sangat menyeramkan sekali, bukan? Ini adalah saat-saat yang sangat mengerikan sekali, bukan? Di saat langit gelap gulita, di saat itu terjadi kengerian yang luar biasa. Di saat langit gelap gulita, di saat itu terjadi keadaan yang sangat menyeramkan. Di mana malam itu, tepatnya pada waktu tengah malam, Tuhan berjalan di tengah-tengah Mesir. Bapak Ibu bisa membayangkan suasananya. Dan itu juga yang terjadi di alam roh Bapak Ibu. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir itu mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai ke anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Wow, sangat menyeramkan bukan? Dan seruan yang hebat itu terjadi di seluruh tanah Mesir. Sepertinya yang belum pernah terjadi dan sepertinya yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada setiap orang yang menaruh tanda darah pada tiang pintu rumahnya, maka malaikat maut akan berjalan melewati rumah itu. Dan rumah itu akan terlewati oleh malaikat maut dan terlepas dari hukuman Allah. Dan kepada siapa juga dari orang Israel, bahkan seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Bapak Ibu, itulah Passover. Artinya dilewati, atau terlewati, atau terlepas.
Dan pernyataan itu memberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara saya, satu fondasi yang menjadi tumpuan terakhir. Bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku itu adalah bagianmu. Tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya, Bapak Ibu Saudara saya tahu persis apa yang menjadi milik kita. Amin. Apa yang menjadi milik yang paling berharga buat kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi milik abadi kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi harta yang sesungguhnya, Bapak Ibu? Yang menjadi milik yang kita yang paling berharga, yaitu perkataan-perkataan yang adalah roh dan yang memberi hidup. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, firman Tuhan mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, firman Tuhan mengatakan rohlah yang memberi hidup. Artinya Roh Kuduslah yang menghidupkan itu. Dan itu artinya roh Bapak Ibu memiliki kuasa dan dinamos. Memiliki kekuatan. Dan itu bukan hal yang biasa-biasa saja atau ordinary case. Tetapi itu adalah hal yang extraordinary. Meskipun bagi dunia itu dianggap sebagai kebodohan. Bagi dunia itu dianggap sebagai hal yang too good to be true. Terlalu tidak masuk akal dan dianggap sebagai kebodohan. Tetapi kalau Bapak Ibu mempelajari bagaimana Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah filsafat dunia ini, bagaimana Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah pemahaman orang-orang Farisi, di tengah-tengah pemahaman para ahli-ahli Taurat, di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merupakan gambaran-gambaran dunia, gambaran dari hikmat dunia. Dan dikatakan bahwa hikmat Allah itu adalah kebodohan bagi dunia. Jadi Bapak Ibu dianggap bodoh oleh orang-orang dunia karena it doesn't make sense. Karena itu tidak masuk akal, stupidity. Dan itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud kebodohan di situ, Bapak Ibu? Kebodohannya adalah ketika badai datang, masalah datang, keadaan tidak menentu, roh kita itu berbicara dan mengajak jiwa kita untuk berkata kepada seluruh keadaan itu dan mengajak tubuh kita, di saat badai bergelora, aku akan tetap bersamamu. Ku kan tenang sebab kau Allah. Bapak Ibu, itu in spirit, Bapak Ibu. Nah, di dalam keadaan seperti itu, ini adalah kesempatan yang memungkinkan roh kita itu diajak untuk memiliki kekuatan. Sehingga dia menjadi terbiasa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk hanya percaya kepada perkataan-perkataan Kristus. Apapun situasinya. Bahwa manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu, di setiap kesempatan di dalam hidup, di setiap pergumulan yang kita hadapi, di setiap konflik, di setiap pilihan-pilihan di dalam hidup, itu adalah kesempatan untuk kita keluar. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pemenang. Itu adalah kesempatan untuk membentuk kembali roh kita yang tumpu, roh kita yang tidak peka, menjadi peka. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan ini hanya bisa Bapak Ibu peroleh dengan cara apa Bapak Ibu? Bertemu dengan masalah. Caranya begitu Bapak Ibu. Ketemu dengan masalah keuangan, ketemu dengan pergumulan ekonomi, ekonomi yang berkekurangan, dengan tantangan-tantangan ekonomi, ketemu dengan masalah-masalah fisik, seolah-olah ingin menyerah, ketemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, yang membuat ketidakadilan. Dan hanya di dalam keadaan begitu, hanya dalam keadaan bagaimana Bapak Ibu, di dalam keadaan seperti itu, hanya di dalam keadaan di mana dunia ini hadir secara nyata, musuh hadir secara nyata,
disitulah satu keadaan yang memungkinkan roh kita untuk menjadi kuat. Dan itulah yang disebut kesempatan, di mana kita melihat roh kita itu apakah dituntun dengan pimpinan Roh Kudus atau tidak. Dan di situ juga yang membuktikan perkataan-perkataan Kristus yang kuat, perkataan-perkataan Kristus yang dapat menggeser semua kegelisahan, semua kekhawatiran kita, yang dapat menggeser segala hal yang membuat kita seolah-olah pengharapan itu menjadi pudar. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu ada di tengah-tengah badai. Pandangan itu tidak jauh, betul? Kabut, angin, taufan badai, dan kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Karena daging kita itu terbatas. Secara fisik itu impossible. Tidak mungkin. Tetapi di dalam batin Bapak Ibu, roh itu tajam sekali. Dia mampu melihat jauh melampaui apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani Bapak Ibu. Yesus berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi aku. Tidak demikian bagi roh Allah. Tidak demikian bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan roh ini yang seperti ini, itu yang ada di dalam diri Adam ketika dia ada di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Sampai Adam bisa mendengar suara langkahnya Allah. Sampai Adam bisa berjalan dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan roh Allah. Nah Bapak Ibu, Yesus itu adalah Adam yang terakhir. Dan Yesus itu adalah roh yang menghidupkan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45 mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidup. Jadi Bapak Ibu, Adam yang terakhir Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Artinya Kristuslah yang membawa kembali, dia yang membawa kembali apa yang tidak mampu dilihat oleh mata jasmani. Di dalam kabut kelam, taufan dan badai kehidupan, roh Allah menggiring roh kita untuk dapat mampu melihat jauh ke depan. Itulah yang Rasul Paulus pernah katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku harus percaya. Bapak Ibu, kalau hari-hari yang kita lewati, dia menopang kita, dia menolongku. Aku tahu persis bahwa di hari-hari yang akan aku lewati ke depan, dia juga hadir di sana. Amin. Yesus ada di sana dan memberikan harapan. Ya, Yesus ada di sana dan memberikan harapan. Karena hanya nama Yesuslah yang memberikan Bapak Ibu harapan. Hanya nama Yesus yang memberikan Bapak Ibu jawaban. Amin. Bapak Ibu, jawaban dan harapan itu hanya in spirit. Hanya di dalam roh. Oleh sebab itu hiduplah oleh roh. Bukan hidup secara daging. Bukan hidup sebagaimana dirasakan oleh tubuh jasmani. Bukan hidup yang dilihat oleh mata jasmaninya. Dan memang kita harus hidup secara demikian. Bapak Ibu, ketika murid-murid Yesus berkata, kami mau mengikuti engkau, kemana engkau pergi? Apa jawab Yesus Bapak Ibu? Mari kita membacanya di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Yesus berkata kepadanya, apa kata Yesus Bapak Ibu? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan, menghidupkan Bapak Ibu. Dan roh itulah yang sanggup
menjalani keadaan-keadaan demikian. Jangan pernah bertanya bagaimana Tuhan memimpin. Jangan pernah bertanya bagaimana Tuhan menuntun. Jangan pernah bertanya bagaimana Tuhan menyediakan apa yang Bapak Ibu perlukan. Bapak Ibu, orang Israel selama 40 tahun dipelihara Tuhan. Setiap pagi mereka mendapatkan mana. Dan pada waktu sore hari Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk mereka makan. Pakaian mereka tidak rusak. Sepatu mereka tidak rusak. Jangan pernah ngajarin Tuhan untuk menyediakan apa yang Bapak Ibu perlukan. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menaikkan pujian-pujian yang liriknya kontroversial, yang dianggap oleh dunia adalah kebodohan, yang dianggap oleh hikmat dunia adalah kebodohan, Bapak Ibu bisa tangkap sekarang bahwa itu semua in spirit, di dalam roh. Itulah roh yang sedang Bapak Ibu, yang sedang memiliki relasi langsung dengan sang sumber kehidupan. Dengan sang sumber kasih itu. Bapak Ibu, keindahan dari arti kehadiran Tuhan itu memang hanya bisa kita dapati di tengah badai. Dan dalam keadaan itu Bapak Ibu sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu hadir. Dan itu hanya roh yang bisa berkata seperti itu. Oleh sebab itu Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Dan Yesus datang untuk apa Bapak Ibu? Yesus datang untuk hidup Zoe, untuk hidup secara batiniah, bukan untuk hidup secara jasmaniah. Bapak Ibu, walau di tengah badai, walau ada di tengah-tengah situasi yang menakutkan, Tuhan hadir dan menyatakan kekuatan kuasanya. Amin. Bapak Ibu, di dalam keadaan seperti apapun, meskipun dalam sesuatu yang ekstrim sekalipun, tapi roh selalu punya dimensi lain. Jadi Bapak Ibu, roh kita akan selalu berbicara dan memperkatakan perkataan-perkataan Kristus. Mari Bapak Ibu, jadikan apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, waktu-waktu yang sudah berlalu, sebagai keadaan di mana engkau bisa membuktikan bahwa perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. Itulah yang dapat membawa Bapak Ibu kepada pengalaman dan menemukan dimensi ilahi. Ya, ke dalam satu dimensi ilahi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita akan sangat rugi ketika kita kehilangan kesempatan kalau kita tidak meraihnya. Pada saat kita bisa melewati badai itu, itulah yang menjadi harta kita di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu sekarang bahwa hukum roh yang menghidupkan, bahwa roh itu menghidupkan dan sungguh-sungguh menghidupkan manusia batinnya kita, Bapak Ibu harus bisa menangkapnya. Menangkapnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan pengertian rohani. Sebab kalau tidak dengan pengertian rohani, maka Bapak Ibu akan terus mencarinya dengan cara pandang yang terbatas. Bapak Ibu akan terus mencarinya dengan pikiran dan perasaan yang terbatas, yaitu hanya melalui jiwa saja. Sedangkan Allah mendesain kita dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menaruh rohnya atas hidup kita. Sehingga kita harus hidup di dalam roh. Dan tidak ada cara lain Bapak Ibu, tidak ada cara lain selain hidup di dalam dimensi roh. Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan yang menceritakan hidupnya, bagaimana mereka hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang memimpin roh mereka, yang mengendalikan rohnya, sehingga rohnya memiliki kendali.
dan menjadi lokomotif di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, rohlah yang memberi kita hidup, dan rohlah yang memberi kita sehingga kita kembali memiliki hubungan untuk berelasi dalam persekutuan dengan Allah yang adalah sumber kasih. Bapak Ibu ingin menikmati kehadiran Tuhan? Itulah ciri roh yang menghidupkan itu sudah mengendalikan roh kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, roh kita itu akan selalu berbicara dan memperkatakan perkataan-perkataan Kristus. Mari Bapak Ibu, jadikan apa yang Bapak Ibu alami hari ini, waktu-waktu yang sudah berlalu, sebagai keadaan di mana engkau bisa membuktikan bahwa perkataan-perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. Itulah yang bisa membawa Bapak Ibu ke dalam pengalaman untuk menemukan dimensi ilahi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu sekarang tentang hukum roh yang menghidupkan, dan sungguh-sungguh menghidupkan manusia batin kita, Bapak Ibu harus menangkapnya dengan apa? Dengan pengertian rohani. Amin. Bapak Ibu ingin menikmati kehadiran Tuhan? Itulah ciri daripada roh yang menghidupkan itu sudah mengendalikan roh kita. Itu artinya orang-orang yang memiliki Roh Kudus, dan mereka akan dihidupkan dan digairahkan oleh perkataan-perkataan Kristus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, bawa setiap pergumulanmu ke kaki Yesus. Bawa itu ke kaki Yesus. Dan jangan sampai itu membelenggu kehidupan Bapak Ibu lagi. Mari Bapak Ibu, perkatakan perkataan-perkataan Kristus. Dan perkataan-perkataan Kristus menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi kekuatan yang menghidupkan dan menggairahkan. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus menggairahkan perkataan-perkataan Kristus di dalam setiap orang yang percaya, itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya ketika rohnya sejalan dengan keadaan pikiran kita. Jadi kita harus mengambil peran. Roh kita yang harus mengambil peran itu. Dan kita harus selalu melatihnya. Belajarlah kepadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Karena aku yang kuberikan itu enak dan ringan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara sepakat. Sepakatnya bagaimana Bapak Ibu? Sepakat untuk digairahkan dengan perkataan Kristus. Bapak Ibu, orang-orang duniawi dengan hikmat duniawinya. Orang duniawi itu artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang selalu meletakkan logika dan kemudian harapannya, kemudian pertolongannya dari dunia. Orang-orang duniawi dengan hikmat duniawinya itu merasakan kebodohan dalam perkataan-perkataan Kristus. Karena apa? Karena mereka menerimanya dengan jiwa yang terbatas, dengan kepentingannya sendiri, dengan pikiran-pikiran, dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan perasaan yang terbatas. Bapak Ibu, orang-orang duniawi
tidak memiliki dimensi roh. Tidak memiliki dimensi perkataan-perkataan Kristus. Tetapi sesungguhnya perkataan-perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15 mengatakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai orang-orang lain. Bapak Ibu perhatikan. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi tidak menerima. Manusia duniawi menolak. Karena hal itu bagian adalah kebodohan. Dan ini penting Bapak Ibu. Karena tubuh kita ini, nature-nya, tabiatnya, kodratnya adalah dosa. Yang apa Bapak Ibu? Yang selalu ingin membangun persahabatan dengan dunia. Dan itu menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi sesuatu yang selalu menghantui manusia rohani kita. Dikatakan ia tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi Bapak Ibu, perkataan-perkataan Kristus itu memang hanya bisa dinilai secara rohani. Memakan daging Kristus contohnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, memakan daging Kristus. Masih ingat ayatnya? Ini Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51. Firman Tuhan mengatakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk dunia. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Dan mereka berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 51 ini memang bicaranya makanan. Yaitu roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan, yaitu perkataan Kristus ini, maka dia akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, ada yang masih ingat arti dari hidup? Hidup itu artinya related. Hidup itu artinya berelasi. Hidup itu artinya memiliki relasi. Hidup itu artinya memiliki hubungan. Hidup yang hanya berbicara mengenai ada metabolisme di dalam tubuh, itu hidup secara duniawi yang akan berakhir. Tapi hidup ini, itu hidup yang sekalipun tubuhnya selesai,
tetapi tetap memiliki hubungan. Kenapa saya harus jelaskan ini? Karena ketika orang itu mati, orang mati itu pasti masuk ke dalam alam baka, betul? Dan orang yang mati secara jasmania, di mana jantungnya berhenti berdetak, maka dalam beberapa hari tubuhnya akan menjadi hancur. Tapi hidup yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah jasmania, rohnya itu akan masuk ke dalam dunia orang mati dan akan bertemu dengan dua keadaan. Yang pertama, orang yang mati secara jasmani, yang rohnya mati atau tidak hidup, maka rohnya itu akan masuk ke dalam Hades karena tidak memiliki hubungan. Yang kedua, orang mati secara jasmani yang rohnya memiliki hubungan itu, ia tidak mati dan berada di Firdaus. Makanya orang yang mati di dalam Kristus, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56b, Yesus berkata, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat ini memiliki makna persis dengan ayat yang terdapat di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama, yang berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, itu penting untuk Bapak Ibu perhatikan. Karena kalau tidak memperhatikan itu, maka Bapak Ibu akan sulit sekali untuk mengerti dan menangkap rahasia yang besar di situ. Nah, Bapak Ibu, masih ingat kalau Roh Kudus itu juga adalah roh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Dan itu yang akan memimpin Bapak Ibu kepada seluruh kebenaran. Dan kemudian dikatakan apa, Bapak Ibu? Dia akan memberitahukan Bapak Ibu apa? Hal-hal yang akan datang. Rahasia-rahasia yang akan datang. Tapi Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang hidup sebelum Roh Kudus ini dicurah, mereka tidak dapat mengerti. Yang mereka tahu adalah bahwa kalau mati, ia akan dikubur bersama dengan nenek moyangnya. Dan mereka tidak tahu akan kemana. Tetapi ketika firman datang, ketika Kristus datang dan mengilhamkan rohnya yang kudus kepada setiap rasul-rasulnya, maka perkataan-perkataan Kristus ini tersingkap. Ada rahasia hidup selama-lamanya. Karena apa? Karena hidup itu artinya memiliki hubungan. Hubungan yang tak terputus. Dan orang-orang yang di dalam Kristus, atau dikatakan aku di dalam dia dan dia di dalam aku, yang makan tubuhku dan minum darahku, itu hidup selama-lamanya. Itu yang disebut memiliki hubungan dengan Bapa yang tidak terputus. Dan rohnya itu tidak pernah terputus dengan Bapa. Amin. Bapak Ibu masih ingat kisah Lazarus? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23. Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23, firman Tuhan mengatakan, kemudian matilah orang miskin itu. Di situ dikatakan kemudian matilah Lazarus. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak Ibu perhatikan, Lazarus yang mati itu kemudian dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Bapak Ibu,
Ini rahasia besar. Benar-benar ini adalah rahasia. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang menjadi alasannya Bapak Ibu? Bapak Ibu takut mati atau tidak? Kebanyakan orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak takut mati, betul? Kenapa tidak takut mati Bapak Ibu? Apa alasan dibalik semuanya itu? Karena yang makan roti dari surga, yaitu roti hidup itu, dia akan hidup selama-lamanya. Artinya, dia memiliki hubungan hidup. Dan hidup yang adalah Zoe, itu tidak pernah terputus hubungan dengan Bapa. Jadi orang yang ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam dia, artinya yang hidup di dalam Kristus, dia akan memiliki hubungan yang tidak pernah terputus. Amin. Ingat Bapak Ibu, dia akan memiliki hubungan yang tidak pernah terputus dengan Bapa. Bapak Ibu, pada saat mengalami detak jantung berhenti dan mengalami kematian, dia mati secara rohani, jasmani, Bapak Ibu. Tetapi tidak pernah kemudian roh itu berhenti atau sejenak berhenti. Tidak pernah Bapak Ibu, tidak pernah, tidak pernah. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami, karena itulah yang menjadi rahasianya. Itulah yang firman Tuhan katakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi Bapak Ibu ya, pada saat kau melintasi dari kehidupan ini ke alam baka, ke dunia orang mati, rohmu itu tidak pernah terputus dengan Bapa. Yang menjadi pertanyaan adalah, roh yang seperti apa yang tidak terputus dengan Bapa itu? Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan, kemudian matilah Lazarus, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah Bapak Ibu, kalau dijemput malaikat itu artinya apa Bapak Ibu? Malaikat itu pekerjaannya apa Bapak Ibu? Melayani Bapa di surga. Hanya melayani Bapa di surga. Dia datang untuk menyampaikan perintah dari Bapa, atau melakukan apa yang Bapa kehendaki. Jadi Bapak Ibu, dari surga ada perintah untuk menjemput Lazarus. Dan Rasul Paulus mengatakan, dia akan berada di Firdaus, di pangkuan Abraham, tempat yang nyaman. Dan rohnya terus dibawa masuk. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan sekarang, saat melintasi alam baka, melintasi hidup dan masuk ke alam baka, itu rohnya harus hidup. Nah, roh yang hidup ini, inilah yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 56. Bahwa kamu akan hidup selama-lamanya kalau kamu makan dari roti ini. Yaitu apa Bapak Ibu? Roti hidup. Dan roti hidup ini bicara tentang perkataan-perkataan Kristus. Bapak Ibu, di bagian lain dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, apa katanya? Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Bapak Ibu, saya ulangi, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tidak punya hidup di dalam dirimu artinya apa Bapak Ibu? Tidak punya hidup di dalam dirimu artinya tidak memiliki hubungan, tidak memiliki relasi dengan rohnya Allah, dengan rohnya Bapa. Bapak Ibu bayangkan rahasia besar itu. Yang tidak makan dagingku dan minum darah, ia tidak ada hidup di dalamnya. Hidup yang seperti apa yang dimaksud Bapak Ibu? Hidup di sini itu maksudnya hidup yang memiliki hubungan dengan roh. Sehingga ketika orang yang tentunya berhenti berdetak, mati secara jasmani,
saat itu orang yang ada di dalamnya ada hidup, ada roh Allah, dan Allah memerintah mereka. Amin. Itulah penyingkapan rahasia itu. Karena malaikat itu bekerja menuruti instruksi surga, menuruti perintah Bapa yang ada di surga. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Wahyu, dan Bapak Ibu memperhatikannya, di dalam kitab Wahyu yang sering disampaikan, di dalam kitab Wahyu itu sering disampaikan kata-kata, dan ada suara keluar dari surga. Setelah itu apa Bapak Ibu? Malaikat bertindak. Malaikat bergerak sesuai perintah surga atau perintah Bapa yang ada di surga. Bapak Ibu nanti bisa baca ayat-ayatnya di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 5, Wahyu 12 ayat 10, Wahyu 14 ayat 2, Wahyu 14 ayat 13, Wahyu 18 ayat 4. Jadi Bapak Ibu, malaikat itu bertindak karena mendapat instruksi dari Bapa. Seperti di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Bapak Ibu, Lazarus dijemput oleh malaikat, dan ini perintah Bapa di surga. Dan ini sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui, bahwa ini berbicara tentang hubungan, sehingga ada hidup untuk selama-lamanya di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi ada hidup selama-lamanya di dalam Dia, dan Ia memiliki hidup itu selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu, di ayat yang ke-53, Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 dikatakan apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya sekali lagi. Injil Yohanes pasal 6 ayat 53. Ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Bapak Ibu, ini yang dimaksud roti hidup itu, makan dagingku dan minum darah. Kemudian di ayat yang ke-54 muncul kata-kata, barang siapa makan dagingku dan minum darah, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari Bapak Ibu kita akan baca Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Ya, ayat selanjutnya mengatakan, Injil Yohanes pasal 6 ayat 54, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, makan dagingku dan darahku yang dimaksud, itulah roti hidup. Dan itu artinya perkataan-perkataan Kristus yang adalah roh dan hidup. Dan itu yang ditulis di ayat yang ke-63. Ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 yang sudah kita baca tadi. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan makan dagingku dan minum darahku. Kemudian dikatakan apa lagi Bapak Ibu? Ia memiliki hidup yang kekal, atau mempunyai hidup yang kekal. Ia memiliki hubungan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus dengan Allah Bapa. Dan Bapa lah yang memerintahkan malaikatnya untuk menjemput Lazarus. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapak Ibu, ini menarik. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi ini yang dimaksud dengan hubungan. Dan hubungan ini sudah terjadi. Dan dia memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sekalipun tubuh jasmaninya sudah mati, tapi rohnya tetap terhubung dengan roh. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 dikatakan,
Mari Bapak Ibu kita akan baca Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa itu Bapak Ibu? Itu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dialah yang akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan ini berbicara mengenai apa yang akan terjadi. Nah, Injil Yohanes pasal 6 ini berbicara mengenai roti hidup. Dagingku dan darahku. Ini bicara mengenai perkataan-perkataan Kristus yang adalah roh dan hidup. Dan hidup yang dimaksud adalah hidup Zoe. Hidup secara batinnya dan bukan mengenai hidup di dunia. Karena Injil Yohanes pasal 19 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang untuk memberikan kamu hidup Zoe, hidup secara batiniah, memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Dan Dia datang supaya membawa kamu terhubung kembali pada Bapa, di mana Adam telah jatuh ke dalam dosa ketika berada di Taman Eden. Tetapi Dia datang, Yesus datang dan membawa kembali hubungan itu. Firman Tuhan mengatakan, aku datang supaya kamu memiliki hubungan dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, memiliki kelimpahan itu adalah satu keindahan. Artinya, kehadiran Tuhan adalah satu kelimpahan di dalam hubungan. Jadi Bapak Ibu sekarang mulai paham ya, bahwa hidup yang adalah makan dari roti hidup itu adalah hubungan. Supaya ketika Bapak memerintahkan malaikatnya menyebut Bapak Ibu, saudara saya, dan melintasi alam baka sampai ke Firdaus. Dan inilah yang disebut langit pertama Bapak Ibu. Kemudian langit keduanya apa Bapak Ibu? Ada tentara-tentara langit dan penguasa-penguasa. Dan langit ketiga adalah tempat kediaman Allah, tempat Allah bertahta bersama malaikat-malaikat. Jadi Bapak Ibu, langit pertama itu Firdaus. Makanya orang kaya itu ketika berada di Hades, dia melihat Lazarus. Tapi apa Bapak Ibu? Dikatakan ada apa Bapak Ibu? Ada jurang yang begitu dalam. Makanya ketika Elia diangkat oleh Tuhan ke surga, harus memakai kereta berapi dan kuda berapi. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 mengatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Sedang mereka berjalan terus bersama sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bapak Ibu bisa bayangkan?
harus memakai kereta berapi dan kuda berapi, Bapak Ibu. Karena ini tingkat tentara langit yang disebut kerajaan angkasa. Bapak Ibu, Lazarus mati dan dijemput malaikat khusus dari surga. Karena harus melintasi alam baka. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saya pun harus memiliki hubungan dengan Roh Allah. Sehingga ketika Bapak Ibu saudara dan saya menghembuskan nafas terakhir nanti, surga berkata, malaikat turun jemput anak-anak ini. Amin. Barang siapa yang tidak makan roti hidup, barang siapa yang tidak punya hubungan dengan Bapa, dikatakan apa? Dikatakan dia tidak memiliki hidup yang kekal. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika jantungnya berhenti, itulah akhirnya, akhir segalanya bagi dia. Karena apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak? Itu yang namanya laut, maut dan kerajaan maut. Itu menyerahkan orang-orang yang mati di dalam. Wahyu 20 ayat 13 mengatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan apa, Bapak Ibu? Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 13? Mari Bapak Ibu kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-13. Iya, Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada di tengah-tengah samudra, ketika kita ada di tengah-tengah laut, itu menakutkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena Alkitab yang mengatakannya, maka laut menyerahkan apa yang ada di dalamnya. Jadi mereka tuh sedang menunggu, adakah orang yang mati di situ? Makanya kalau orang yang mati di dalam Kristus, dan ada orang, kalau orang yang ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia, maka dia itu memiliki hidup. Artinya dia punya hubungan. Dan Roh Allah, suara dari surga, yang adalah Roh Allah, akan memerintahkan malaikatnya untuk menjemputnya. Nah Bapak Ibu, inilah yang kita sudah bahas malam hari ini. Bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, itu adalah roh dan hidup. Itu adalah roti hidup. Itu adalah mengenai hubungan dengan Roh Allah. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, harus memakan daging dan minum darahku, kata Yesus. Dan yang dapat kita lakukan adalah, yaitu dengan percaya bahwa Kristus mati bagi kita. Supaya dengan begitu, kita bisa mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari perkataan-perkataan. Amin. Dan ketika kita memahami dan mengerti makan roti hidup dan minum darahnya, yang artinya adalah perkataan-perkataan Kristus yang adalah roh dan hidup, yang artinya aku ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku, itulah yang disebut ada hidup di dalam aku. Dan itu artinya ada hubungan dengan Bapa di surga. Ketika kita melintasi alam baka nanti, melintasi dunia orang mati, maka surga akan memerintahkan untuk menjemput kita. Amin. Inilah roh dan hidup dari perkataan-perkataan itu. Dan jika kita dapat memahaminya secara demikian, maka perkataan itu menjadi pernyataan yang sungguh-sungguh istimewa. Alasan mengapa manusia tidak menyukai perkataan-perkataan Kristus, karena mereka hanyalah mengartikan perkataan itu secara harafiah. Pengertian harafiah terhadap sebuah perumpamaan tidak ada gunanya bagi kita, dan tidak akan menjadi lebih bijaksana atau berhikmat. Tetapi makna rohani dari perumpamaan itulah yang mengandung kebenaran bagi kita, dan itu yang istimewa, dan itu yang disebut rahasia itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, semoga malam hari ini kita boleh mengerti akan satu rahasia yang besar. Dan ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan makan dan minum besok, makan dan minum minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bukan berhubungan dengan harta kekayaan. Tidak berbicara mengenai prestasi, tidak berbicara mengenai popularitas, tidak berbicara
mengenai jaminan hidup sejahtera secara dunia? Tidak, Bapak Ibu. Tidak bicara tentang sama sekali mengenai jaminan dunia, tetapi ini mengenai jaminan hidup yang kekal. Jaminan di mana, Bapak Ibu? Jaminan di mana ada hubungan dengan Bapa. Dan itu yang kita rasakan di dalam kehadirannya. Itulah arti kehadiran Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Apakah Bapak Ibu merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu merasakan keindahan di dalam kehadiran Tuhan? Itulah menjadi harta kita di surga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan terjerat dengan manisnya pesta dunia. Jangan terbelenggu dengan manisnya kenikmatan dunia, karena pesta dunia itu sesaat. Sehebat-hebatnya pesta dunia itu akan berakhir. Akan berakhir dan berakhir. Tapi satu yang tidak akan berakhir adalah keindahan dari kehadiran Tuhan. Di saat-saat tidak ada jalan keluar, Yesus menunggu di sana. Dia ada di sana memberikan Bapak Ibu jawaban. Yesus ada di sana memberikan jawaban. Dia ada di sana memberikan pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Nah, itulah perkataan-perkataan Kristus. Itulah roti hidup. Itulah dagingku dan darahku, kata Yesus. Dan itulah yang menghidupkan roh Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. 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 God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus segala dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, bagaimanapun, walaupun, bagaimanapun itu Bapak Ibu, percaya. Ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.